Kemudian dalam Quran surat 2 juga, Al-Baqarah ayat yang ke-72, ini mengenai Musa yang membunuh orang Mesir, itu paralel dengan Keluaran 2 ayat 11 sampai 14. Ya, ceritanya juga menjadi berbeda. Kemudian kalau kita baca juga dalam Quran surat 3 Al-Imran ayat 37 36, itu di sana disebutkan bahwa Imran itu mempunyai anak yang kemudian diberikan nama Maryam. Sedangkan Imran ini adalah orang tua daripada Musa. Ya. Dan memang di dalam satu Tawarikh ayat yang ke-6, satu Tawarikh pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, Musa itu punya saudara Harun, Maryam, dan Musa. Ya. Karena dalam Quran surat 19 ayat yang ke-28 di sana katakan Maryam itu saudaranya Harun. Kemudian di dalam Quran surat 66 At-Tahrim ayat yang ke-12 di sana juga putri Imran saudaranya Harun. Ya. Jadi saya bertanya kenapa kok terjadi beda cerita. Ya. Kemudian dalam Quran surat Al-Imran ayat 41 itu ayat paralel dengan Lukas 1 ayat 20 sampai 25. Namun ceritanya juga menjadi berbeda. Ya. Kemudian Quran surat 3 Al-Imran ayat 47 itu paralel dengan Lukas 1 ayat 34. Ya. Kemudian Quran surat 4 An-Nisa ayat yang ke-20. Ya. Ini paralel dengan Matius 19 ayat yang ke-9. Kalau di dalam Quran surat 4 An-Nisa ayat yang ke-20 di sana boleh bercerai. Tetapi dalam Matius 19 ayat yang ke-9 itu dilarang untuk bercerai. Ya. Kemudian saya ingin juga menanyakan, ya. Ini saya agak terkejut karena pertanyaan nanti saja. Oh iya. Ya, ini satu pertanyaan yang saya perlu ungkapkan juga, Pak. Ya. Saya agak terkejut. Ya, saya ini orang yang berdosa. Ya. Kalau dalam Quran surat 4 106 itu An-Nisa, di sana Allah menyarankan untuk mohon ampun akan segala dosamu. Ya. Tapi ada jawaban dalam Quran surat 9 At-Taubah ayat yang ke-80. Di sana katakan kamu mohon ampun atau tidak bagi mereka, atau kamu mohon ampun 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuni. Ya. Jadi artinya bahwa saya tidak ada kesempatan untuk masuk surga. Apalagi saya pelaku tindak kejahatan. Artinya saya tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena dalam pandangan Islam yang saya dengar bahwa masuk surga itu harus banyak amal, banyak sedekah, zakat, fitrah, ibadah, kemudian naik haji. Ya, ini syarat-syarat orang masuk surga. Nah, kalau demikian saya tidak akan mempunyai kemampuan untuk masuk surga. Saya lebih cenderung melihat apa yang Yesus katakan bahwa oleh karena kasih karunia engkau diselamatkan. Itu bukan usahamu, itu bukan pekerjaanmu, tetapi itu anugerah daripada Allah. Itu yang terambil dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9. Ya. Kemudian saya membaca juga di dalam Quran surat 16 ayat 93, di sana mengatakan bahwa Allah itu suka menyesatkan orang. Ya, bagi orang yang dikehendaki maupun orang yang tidak dikehendaki. Saya bertanya, apakah benar Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang? Kalau memang Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, tentunya Allah tidak menyesatkan orang, justru memberikan petunjuk kepada orang. Ya. Dan orang yang sudah disesatkan ini, kalau kita baca dalam Quran surat 74 ayat yang ke-31, dan Allah membiarkan mereka sesat. Seakan-akan, ya kita sudah dibiarkan, memang kamu sudah sesat, jadi sudah tidak ada kesempatan. Ya. Tetapi waktu saya membaca di dalam Alkitab, bahwa Yesus datang, itu dia bukan untuk mendirikan agama, dia tidak mencari popularitas, tapi di sana dikatakan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa.
1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Dan di sana dikatakan, dan di antara mereka akulah orang yang paling berdosa. Jadi masih ada kesempatan kepada saya untuk memasuki surga. Ya, baiklah, terima kasih Pak. Karena waktunya Terima kasih. habis.